Halo sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap di Balik Mikrofon dari studio radio DSB FM 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang. Ya, pada 25 Januari 2025, BNNK Kabupaten Deli Serdang bekerjasama dengan pemerintahan Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam akan melaksanakan deklarasi lingkungan bersih narkoba atau bersinar ya, bertempat di Masjid Al-Huda Dusun Masjid 1 Sekip. Dalam deklarasi ini juga akan dilaksanakan pengukuhan komunitas omak-omak perwiritan anti narkoba atau KOMPA ya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat terutama aktivitas keagamaan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan P4GN. Oke, hari ini saya sudah kehadiran tamu spesial ini dari BNN Kabupaten Deli Serdang. Ada Bapak Edras Idi Alvero Ginting Esos. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bang Kelvin. Ya, sehat Bapak ya? Ya, sehat. Semangat. 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 Wah, itu yang paling penting Bapak ya. Ini dari BNN Deli Serdang ya Bapak ya. Kalau boleh tahu Bapak sebagai apa nih Pak? Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Esdras Idi Alvero Ginting. Saya bertugas di BNN Kabupaten Deli Serdang. Saat ini menjabat sebagai penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kabupaten Deli Serdang. Saya bergabung di BNN Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019. 2019? Ya, betul. Sesuai ya, penyuluhan ahli muda ya. Memang orangnya juga masih muda ternyata. Seolah-olah. Seolah-olah. Bapak, ada pertanyaan yang sedikit saya akan sampaikan ini Bapak, terkait yang sudah saya sampaikan tadi, yang kegiatan kita pada tanggal 25 Januari 2025 ya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan bersinar Bapak? Di sini tadi ada mengatakan bersinar. Betul. Saya sempat bingung apa bersinar. Bersinar. Iya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan lingkungan bersinar ini Bapak? Apakah kira-kira lingkungan yang glowing gitu seperti itu? Iya, apakah dari jauh terang ini gitu. Oke. Jadi perlu kami sampaikan bahwa lingkungan bersinar ini akronim ya. Jadi itu sebenarnya maksud kita adalah lingkungan bersih dari narkoba. Jadi di BNN itu ada istilah bersinar, itu sebenarnya artinya adalah bersih narkoba seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita melaksanakan program seperti ini, lingkungan bersinar ini? Ini semata-mata karena memang kalau kita lihat kondisi sekarang, narkoba di Indonesia tidak hanya di perkotaan, tetapi juga hampir di seluruh pelosok desa, itu hampir semuanya itu sudah ada yang namanya narkoba. Jadi di mana-mana narkoba itu sudah marak, bahkan penyalahgunaannya pun tidak hanya dari kalangan dewasa, bahkan juga sampai ke kalangan remaja dan anak-anak. Itu yang membuat kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu nih. Jangan sampai nanti narkoba itu sudah sangat merajalela sehingga masyarakat nanti akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dari sini kita harus melakukan sesuatu, kita mulai dari lingkungan kita masing-masing. Nah, sebenarnya di beberapa tahun yang lalu BNN itu ada namanya program Desa Bersinar. Jadi kita berharap desa bersih narkoba seperti itu. Nah, kemudian kita merasa itu tidak cukup. Kalau hanya desa saja tidak cukup, kita harus masuk ke lingkungan yang lebih spesifik lagi. Kalau kita di sini kan namanya lingkungannya. Kalau untuk kota itu namanya lingkungan, kalau di kabupaten lebih banyak yang namanya dusun ya. Jadi kita masuk ke dusun. Kita menciptakan upaya itu agar dusun-dusun itu pun harus bersih dari narkoba. Artinya di situ nanti kita harapkan tidak terjadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Artinya ketika nanti sebuah lingkungan disebut lingkungan bersinar, di sana masyarakatnya bisa tanggap bahwa mereka memang punya komitmen untuk menciptakan lingkungannya itu. Pokoknya di lingkungan kami ini tidak ada yang boleh pakai narkoba, tidak ada yang boleh pakai jualan narkoba. Seperti itulah harapan kita dari lingkungan bersinar ini. Seperti itu dia. Kenapa Desa Sekip Bapak? Kebetulan Desa Sekip ini adalah salah satu memang desa dengan kategori yang sangat rawan narkoba ya. Kita di BNN memiliki peta kerawanan narkoba. Itu ada 4 kategori. Yang pertama itu bahaya, kemudian yang kedua waspada, ketiga itu siaga, yang keempat itu aman. Nah, Desa Sekip itu masuk dalam kategori yang bahaya. Artinya berada di level yang paling berbahaya dari semua kategori desa-desa
yang masuk daerah rawan seperti itu. Itu menjadi salah satu pilot project kita karena kebetulan di setiap tahun kita harus mencanangkan namanya Desa Bersinar Baru. Nah, Desa Sekip ini kebetulan memang menjadi pilot project kita untuk tahun 2024 lalu. Jadi Desa Sekip bersama Desa Pagar Jati itu menjadi pilot project untuk tahun 2024. Jadi untuk pencanangan Desa Bersinar ini memang sudah kita laksanakan sejak tahun 2019. Sejak dari 2019 kita pasti selalu setiap tahun mencanangkan Desa Bersinar dan kalau data saya tidak salah sampai saat ini kita sudah punya 16 Desa Bersinar di Kabupaten Deli Serdang. Nah, jadi Sekip dipilih itu karena memang merupakan kawasan dengan kategori bahaya di mana di situ banyak terjadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Di samping itu kita melihat ada juga maksud saya support dari pemerintah desanya. Jadi pemerintah desa pun kalau menurut pandangan kami itu sangat berpartisipasi aktif dalam kegiatan P4GN. Hal itu terbukti dengan mereka rutin melaksanakan kegiatan patroli bersama relawan-relawan anti narkoba, dan ini yang kita selalu woro-woro kepada mereka agar ini jangan dilupakan dan jangan ditinggalkan. Ini harus terus kita laksanakan secara terus-menerus seperti itu dia. Nah, Desa Sekip tadi masuk dalam kategori tahun 2019 Pak ya? Iya. Nah, tadi ada kategori 4 kategori yang Bapak sampaikan. Nah, kalau sampai saat ini 2025 Sekip sudah masuk kategori apa ini? Apakah setelah adanya Bersinar ini menjadi lebih baik gitu? Oke. Kebetulan di tahun 2024 kemarin, di akhir tahun, kita kembali melaksanakan pemetaan itu, pemetaan indeks kawasan rawan narkoba itu. Jadi kebetulan di tahun 2024 akhir, di bulan Desember, itu status kerawanan Desa Sekip itu sudah turun. Dari semula bahaya, turun menjadi siaga, seperti itu. Jadi memang nampak di situ bahwa peran aktif dari masyarakat ini lumayan bagus, dan mereka merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan masing-masing, seperti itu dia. Saling support Bapak? Iya, saling support. Nah, iya. Dan tadi penggunaan narkoba ini sendiri Bapak beragam ya Bapak, dari semua usia ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk remaja sendiri Bapak, terlepas dari Sekip, untuk terkhususnya di Kabupaten Deli Serdang sendiri Bapak, mungkin ditemui kasus di lapangan itu kira-kira dari usia berapa ke berapa Bapak? Oke. Yang dikategorikan dengan anak-anak atau remaja Bapak ya? Karena ini kita berpikir untuk penerus bangsa Indonesia itu Bapak ya? Betul. Jadi kami di tahun-tahun terakhir ini rutin melaksanakan kegiatan deteksi dini, namanya kegiatan tes urin ke sekolah-sekolah. Jadi tes urin ini rutin kita laksanakan ke sekolah baik tingkat SMP maupun SMA. Ini 2 tahun terakhir ini di tahun 2023, 2024 ini kita laksanakan ke berbagai sekolah. Jadi temuan kita di tahun 2023 itu terutama kita fokuskan ke SMP aja dulu karena ada juga SMA. Nah, yang menjadi titik perhatian kita biar kita lihat juga bagaimana kondisi di Deli Serdang ini. Jadi di tahun 2023 kami melaksanakan kegiatan tes urin hampir ke sekitar 30 sekolah tingkat SMP. Dengan sampel masing-masing sekolah itu sedikit. Kita hanya mengambil sampel hanya sekitar 25 sampai 30 orang per sekolah. Hanya segitu aja kita ambil sampelnya. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan dari deteksi dini yang kita laksanakan tersebut, temuan kita ada sekitar 12 orang siswa SMP beragam kelasnya, baik dari kelas 7, 8, 9 seperti itu, yang terindikasi menjadi penyalahguna narkoba. Nah, dari jenis narkotika yang mereka pakai ini, kita menemukan indikasi bahwa untuk usia SMP sebagian besar itu yang mereka salah gunakan itu adalah narkotika jenis ganja. Ganja lah yang paling banyak ditemukan penyalahgunaannya kalau untuk anak SMP. Nah, sedangkan untuk anak SMA memang waktu itu kita laksanakan deteksi dini nggak melibatkan banyak sekolah, hanya sekitar 5 sekolah. Tapi walaupun demikian tetap ada temuan. Nah, di SMA kita menemukan ada sekitar 4 dari 15 sekolah itu dengan sampel masing-masing sekolah itu sekitar 20 sampai 25 orang. Itu ada kita temukan sekitar 4 orang siswa yang terindikasi menyalahgunakan narkotika. Nah, berbeda dengan SMP, kalau untuk tingkat SMA sebagian besar ataupun kasus penyalahgunaan narkotikanya itu adalah narkotika jenis sabu. Itulah temuan kita untuk tingkat pendidikan. Nah, walaupun demikian sebenarnya untuk level yang di bawahnya
itu pun banyak juga kita terima laporan bahwa di sekolah-sekolah tingkat SD itu juga marak penyalahgunaan, kalau ini bukan narkotika tapi narkoba ya, narkoba kalau orang-orang masyarakat kita sebutkan dengan lem seperti itu. Lem. Jadi penyalahgunaan lem itu di tempat kita di Kabupaten Deli Serdang ini sudah cukup marak. Kami banyak menerima laporan seperti itu, dan itu biasanya bagaimana bisa anak-anak kita mulai berkenalan dengan narkoba itu awalnya biasanya adalah mereka berasal dari anak-anak yang memang dari kecil sudah merokok seperti itu. Sudah merokok, Bapak ya? Itulah teman kita untuk anak-anak di Kabupaten Deli Serdang. Nah, kemudian di tahun 2024 kita laksanakan kegiatan serupa. Kegiatan serupa kita laksanakan tes urin juga dengan melibatkan sekolah SMP dan SMA, dan bersyukurnya dari hasil temuan di tahun 2023 cukup tinggi, di tahun 2024 ini sudah terjadi penurunan. Ya, artinya apa yang mau saya sampaikan di sini, dari kegiatan deteksi dini yang rutin dilaksanakan itu sangat bermanfaat bagi para pelajar ini, karena ini menjadi semacam terapi kejut bagi mereka. Nah, dengan kita rutin melaksanakan tes urin, itu akan membuat mereka jadi berpikir untuk memakai narkoba. Itu terbukti di tahun 2024 ini, kami tes urin kemarin itu terjadi penurunan drastis. Jadi di tahun 2024 hampir tidak, hanya beberapa saja kita temukan penyalahgunaan narkotika di sekolah baik tingkat SMA maupun SMP seperti itu. Dan kami berharap sebenarnya program ini kalau bisa untuk tahun-tahun berikutnya bisa berlanjut. Kebetulan kami ada MOU ya, kita ada MOU dengan Dinas Pendidikan untuk tingkat SMP, kemudian dengan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Utara untuk tingkat SMA. Jadi kita sangat relasi kita sangat baik, dan mereka sangat mendukung. Nah, untuk tes urin ini memang itu sebenarnya mandiri, jadi itu ke sekolah. Jadi itu sifatnya ke sekolah, bagi sekolah yang merasa mereka membutuhkan layanan untuk tes urin itu biasanya mereka mengundang kami seperti itu. Itulah untuk gambaran bagaimana narkotika di kalangan anak sekolah atau anak sekolah ya, Bapak ya. Tadi Bapak sempat mengatakan kalau anak-anak ini biasanya karena punya kebiasaan merokok dari awal, Pak ya. Betul. Nah, artinya ini kurangnya perhatian orang tua ya, Bapak ya. Nah, tapi mungkin setelah melihat video kita ini, Bapak, banyak orang tua yang pengen mengawasi anak Bapak. Nah, jadi mungkin pertanyaannya seperti ini, Bapak. Kira-kira ada nggak sih bagi si penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini, Bapak, apapun jenisnya, ada nggak sih perubahan dalam fisik, bentuk fisik gitu, agar orang tua punya indikasi untuk anaknya, ternyata anak saya gini, jadi kita bisa tahu apa tindakan selanjutnya, Bapak. Jadi sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih faktor yang berpengaruh, pengaruh utama bagaimana seorang anak bisa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba terlebih dahulu. Jadi kalau dari hasil penelusuran kami, dari temuan kami di lapangan, dari tes urin itu, ada tiga faktor utama, yang sebagian besar menjadi penyebab kenapa remaja, kenapa anak sekolah menjadi penyalahguna narkoba. Satu, yang pertama itu adalah faktor diri sendiri, internalnya seperti itu. Jadi dari temuan kita, sebagian besar, hampir semuanya penyalahguna narkoba itu adalah ada dua dia. Satu, anak itu tidak percaya diri. Tidak percaya diri orangnya. Yang kedua, mudah dipengaruhi. Nah, jadi dua ini menjadi faktor yang utama. Jadi tidak selamanya penyalahguna narkoba itu anak yang latar belakangnya nakal. Bahkan terkadang temuan kita ini mengagetkan, karena bahkan gurunya juga tidak percaya si siswa itu pemakai narkoba. Nah, karena sepengetahuan mereka, dia anaknya baik, berprestasi. Iya, gitu. Ada juga seperti itu. Betul. Dan memang itu ada beberapa kasus temuan yang kita temukan gitu, anak yang memang dia pendiam gitu, nggak terlalu nakal, di lingkungan teman-temannya pun dia cenderung ya standar saja seperti itu. Nah, tetapi di situ tadi, di faktor internal tadi, diri sendirinya tadi, dia gampang dipengaruhi dan tidak percaya diri, minderan orangnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini juga faktor yang sangat berpengaruh ya. Jadi hampir semua temuan kita untuk penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar itu semua berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah. Artinya saya sebutkan di sini keluarga yang bermasalah seperti itu. Yang pertama misalnya adalah kalau masyarakat sekarang menyebutnya keluarga yang broken home. Artinya bapak dan ibu ini selalu terlibat cekcok, berantem di rumah seperti itu, dan kemudian si anak tidak menemukan kenyamanan di rumah.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin tingkatannya sudah lebih parah. Bapak dan ibu ini sudah bercerai. Berpisah lah seperti itu. Itu juga menjadi kelompok yang rentan. Kemudian yang ketiga, ayah dan ibu tidak tinggal bersama. Misalnya bapak merantau atau bekerja, atau ibu menjadi TKW di luar negeri seperti itu. Itu juga termasuk kelompok yang rentan. Nah, yang keempat adalah anak yang tinggal bersama kerabat. Misalnya tinggal bersama abang atau kakak, bersama om atau tante, atau yang biasanya yang paling parah adalah tinggal bersama kakek atau nenek. Ini termasuk kategori yang paling parah. Kategori yang tinggal bersama kakek atau nenek ini yang sebagian besar temuan kita di situ. Dan ini memang masuk logika juga, karena umumnya kan kalau kita bilang kakek atau nenek, senakal apapun cucunya itu biasanya pasti lebih galak orang tua. Kalau benar. Iya, biasanya seperti itu ya kan. Kakek nenek justru membela ya? Betul, justru membela. Nah, ini problemnya di situ. Nah, jadi di situ si anak sepertinya mendapat peluang untuk mendapat kesempatan, sehingga apalagi ketika dia gampang dipengaruhi, tidak percaya diri, kemudian tinggal bersama kakek nenek misalnya seperti itu, ini udah termasuk kelompok yang paling rentan. Nah, yang ketiga yang paling penting juga dan yang paling memang menjadi problem penyalahgunaan di remaja kita adalah bagaimana pengaruh lingkungan. Lingkungan itu lebih spesifiknya adalah ke tekanan teman sebaya. Benar-benar. Narkoba tidak akan pernah ditawarkan oleh orang-orang yang kita kenal. Terutama untuk anak remaja. Sebagian besar yang menawarkan narkoba itu ke mereka itu adalah teman sendiri. Nah, di usia-usia remaja, mereka ini kan sudah terlibat dalam sistem pertemanannya. Ada circle-nya seperti itu. Jarang sekali yang tidak punya teman. Pasti anak remaja SMP, SMA itu pasti punya sistem pertemanan. Dan itu terkadang dia untuk masuk ke sistem pertemanan itu nggak mudah. Nggak mudah gitu. Jadi dia harus berjuang dulu bisa diterima di komunitas itu. Nah, ketika dia sudah masuk di komunitas itu, bayangkan saja misalnya komunitasnya itu ada pertemanannya itu 5-6 orang misalnya gitu. Satu saja di antara mereka itu adalah pecandu narkoba. Ini dia tidak akan lama, tidak akan susah untuk bagaimana dia mempengaruhi teman-temannya yang lain seperti itu. Nah, terkadang jebakannya adalah bukan karena remaja kita ini nggak tahu bahaya narkoba. Kalau kita tanya, jangankan ke anak SMA, anak SD, anak TK pun kita tanya, pasti tahu apa bahaya narkoba. Ya, sederhana aja lah, apa bahaya narkoba kita tanya kan SD. Narkoba bisa bikin gila, bikin mati. Itu pasti ada terucap sama mereka. Dan itu memang betul kan? Artinya anak kecil sekalipun tahu bahaya narkoba. Nah, tetapi ketika kita hadapkan mereka berada di circle pertemanan itu, akhirnya ketika mereka tidak kuat menolak ajakan negatif teman sebaya itu, walaupun mereka tahu bahaya narkoba, disitulah mereka kenanya. Sistemnya gimana? Intimidasinya yang secara soft dia. Jadi dia melihat temannya ini yang satu circle tadi, yang 5-6 orang tadi, ada situ satu pemakai narkoba. Dia tekanannya misalnya gini, cobalah pakai ini misalnya gitu. Nah, bagaimana si anak menghadapinya? Semisal kalau dia tidak mau, artinya mungkin dia akan dikeluarkan dari sistem pertemanan itu kan gitu. Benar. Nah, ini di sini yang mereka kadang-kadang tidak siap. Tidak siap berpisah dengan teman-temannya itu. Jadi walaupun mereka tahu bahaya narkoba itu, pakai. Itu bagi orang yang tidak memiliki ketahanan diri tadi. Jadi dia tidak mampu menolak ajakan negatif itu. Sekali dua kali ditawarkan terus menerus sama temannya, yang pertemuan selanjutnya nanti ataupun kesempatan selanjutnya dia akan cari sendiri. Seperti itulah tren yang kita temukan dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, terus kemudian bagaimana upaya yang bisa dilakukan orang tua? Bagaimana mereka mengetahui ciri-ciri? Bagaimana mereka bisa melihat apakah anak ini menjadi penyalahguna narkoba atau tidak, seperti dengan pertanyaan seperti itu. Nah, biasanya penyalahgunaan narkoba ini tidak berlangsung secara instan. Itu ada proses, dan di situ nanti kita bisa mengamati sikap dan perilaku si anak. Nah, itu akan terjadi perubahan sikap, akan terjadi perubahan perilaku. Dan ini saya sampaikan bahwa seringkali terjadi penyalahgunaan narkoba yang paling tahu terakhir itu adalah orang tua. Benar. Sering sekali terjadi seperti itu. Orang tua menjadi orang yang paling terakhir anaknya tahu pakai narkoba. Bahkan ketika sudah dibilang orang pun orang tuanya nggak percaya. Karena saya tahu anak saya betul. Gitu merasa seolah-olah paling tahu si anak. Nah, itu makanya saya pertanyakan Bapak, biasa kenapa orang tua itu jarang tahu anaknya pakai narkoba gitu kan? Seharusnya orang tua juga tahu apa sih ciri-ciri anaknya yang memakai narkoba gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya Bapak, karena kurangnya tadi mungkin perhatian terhadap anak yang anggapnya anaknya selalu benar. Nah, itu dia.
Jadi dalam temuan kita hampir tidak ada kasus keluarga yang harmonis anaknya pecandu narkoba. Hampir tidak ada, hampir tidak ada. Artinya keluarga di sini memang memiliki peranan yang begitu besar. Karena sebagian besar narkoba itu menjadi pelarian ya sebenarnya. Kenapa mereka pakai narkoba? Karena mereka nggak betah di rumah. Ketemunya sama anak-anak yang nakal, yang memang pemakai narkoba, akhirnya ikut-ikutan. Nah, orang tua yang ingin mengenali ciri-ciri seperti itu bisa melihat dari ciri fisik dan perilaku. Satu yang perlu orang tua ketahui bahwa biasanya anak-anak yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, ini mereka pasti akan kesulitan untuk belajar. Karena perlu kita ketahui, yang diserang oleh narkoba ini adalah di sini. Jadi semangat belajar bagi pecandu narkoba di kalangan anak itu sudah nggak ada. Jangankan untuk belajar, untuk kita suruh sekolah pun, ya memang mereka ke sekolah, tetapi begitu sampai di gerbang belok kiri atau belok kanan. Artinya nggak nyampe sekolah. Itulah yang banyak terjadi. Dan kemudian ketika suruh mereka berkonsentrasi, itu biasanya akan sulit. Sangat kesulitan bagi pecandu narkoba itu untuk berkonsentrasi. Itu sebagian besar kasus seperti itu. Nah, kemudian bagaimana juga perubahan perilakunya, di mana mereka awalnya adalah anak yang penurut, berbakti, tidak pernah melawan. Tapi ketika mereka sudah berkenalan dengan narkoba ini seringnya ini sudah mulai berani melawan orang tua, menentang, berani keluar malam, atau bahkan kadang-kadang mau berkata-kata kotor. Dan sebagian besar itu biasanya adalah terkadang mereka lebih takut dengan teman-temannya sendiri daripada orang tua sendiri. Mereka lebih mendengarkan omongan temannya daripada orang tua. Bayangkan. Dan kami juga pernah menerima konsultasi dari beberapa orang tua yang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk anak-anak yang sudah usia SMP, SMA, itu untuk kondisi seperti itu nggak bisa dikerasi. Semakin kita keras dengan orang-orang seperti itu, mereka akan semakin kuat melawannya. Apalagi yang sudah terkenal, mereka yang sudah terkena narkoba gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita putuskan adalah rantainya itu, bagaimana mereka terputus dari narkoba itu terlebih dahulu. Ini yang kalau menurut kami. Dan biasanya ini efeknya justru apa Pak ya? Ingin menang sendiri ya. Betul. Dan ini yang sering terjadi, artinya seperti ini. Untuk mendapatkan narkoba tadi, dia selalu sering terjadi jual barang gitu ya, sampai harus keras ke orang tuanya. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan untuk orang-orang tua di rumah ya. Baik itu perubahan fisik atau mungkin perilaku terhadap anak Bapak ya. Bisa nah, terus nggak masalah juga ya kalau kita cek ya Bapak ya. Nah, itu yang penting orang tua. Karena orang tua kadang-kadang berpikir, anak saya tetap kayak gitu, tetap kayak gitu. Padahal enggak. Kita harus periksa anak kita juga. Walaupun anak kita mungkin seperti tadi dikatakan Pak Edras, baik-baik aja ya. Tapi ternyata di luar kita nggak tahu. Nah, itu yang paling penting buat orang tua ya. Oke Bapak, sesuai tema kita deklarasi lingkungan bersih narkoba. Nah, termasuk juga tadi desa Sekip gitu Bapak. Nah, untuk program ini sendiri Bapak, apa sih manfaatnya yang didapatkan oleh masyarakat jika program ini terlaksana Bapak? Baik itu desa Sekip maupun 16 desa yang masuk bersinar tadi Bapak ya. Jadi harapan kita sih sebenarnya ketika kita sudah canangkan suatu desa menjadi desa bersinar ataupun lingkungan bersinar, di situ terjadi perubahan pola perilaku ataupun sikap dari masyarakat, di mana yang semula mereka tidak peduli dengan masalah narkoba, ketika kita canangkan itu ada sedikit kepedulian. Bandingkan saja satu desa yang memang sama sekali udah nggak ada orang yang nggak peduli soal narkoba gitu. Itu tentunya bagi para pengedar narkoba, bagi para bandar itu gampang lebih masuk. Bandingkan jika dengan ada desa yang di situ ada sebuah komunitas ataupun sebuah organisasi yang memang intens monitor tentang narkoba ini, tentunya mereka akan pikir-pikir untuk masuk ke situ. Ini sebenarnya yang kita harapkan, adanya sebuah imunitas dari masyarakat kita ketika mereka sudah dicanangkan menjadi desa bersinar, pemahaman mereka tentang bahaya narkoba ini sudah lebih bagus, dan ketika misalnya ada di situ masyarakat yang menjadi pecandu narkoba, mereka sudah lebih paham bagaimana cara mengatasinya. Ataupun juga ketika di situ ada peredaran gelap narkoba, kita jangan diam. Itu yang sebenarnya kita dorong. Yang kita dorong itu adalah bagaimana kecerdasan masyarakat ini ada sebuah pola pikir bahwa ketika ada penyalahgunaan narkoba di situ ataupun peredaran gelap narkoba di situ, harus bertindak melalui jalur yang benar. Artinya mereka paham kemana harus melapor. Sementara kan kalau kita ketahui sendiri kan, kalau sekarang umumnya kalau desa yang agak rawan, ketika kita tahu di situ ada peredaran narkoba, apa yang dipilih masyarakat? Diam, nggak usah ngapa-ngapain, nanti daripada
aku diancam atau aku yang bahaya terlibat gitu ya. Iya betul, itu yang banyak terjadi. Nah itu yang kita bangun di Desa Bersinar itu seperti itu, merubah sikap ataupun pola pikir masyarakat tadi bahwa narkoba itu bukan masalah di luar mereka, tapi benar-benar ada di sekitar kita gitu. Di sekitar kita. Jadi memang kita harus benar-benar harus melakukan sesuatu. Ketika ada penyalahgunaan narkoba itu, ya kita sudah sosialisasikan kemana mereka harus melapor. Jadi mereka ke saluran itu. Jadi itu yang kita arahkan sebenarnya dari Desa Bersinar ini. Kita berharap ya terjadilah penurunan prevalensi. Prevalensi itu misalnya adalah di situ ada sebelumnya tinggi penyalahgunaan narkoba, tapi setelah kita canangkan terjadi penurunan, misalnya berkurang penyalahgunaan narkoba itu, atau juga di situ tidak terjadi lagi peredaran gelap itu. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari Desa Bersinar ini ataupun lingkungan bersinar ini. Nah itu dia. Ya. Jadi sebelum kita melindungi keluarga kita harus lindungi dulu lingkungan kita, agar keluarga kita tidak terlibat juga dengan narkoba. Nah itu dia yang paling penting masyarakat Deli Serdang. Nah untuk strateginya sendiri Bapak untuk mensukseskan ini program bersinar ini kira-kira dari BNN Kabupaten Deli Serdang seperti apa Bapak? Jadi memang kita sekarang untuk program P4GN kita lihat juga realitas bagaimana di Deli Serdang ini kan. Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan dengan jumlah desa kelurahan itu sekitar 394 seperti itu. Jadi memang kami harus mengakui sampai sekarang kami tidak begitu ataupun bisa kami saja yang melaksanakan program P4GN itu gitu, seperti itu. Jadi kita juga bersinergi dengan beberapa pihak, terutama dari pemerintah daerah ataupun aparat penegak hukum lainnya untuk saling bekerja sama, bersinergi untuk melaksanakan program P4GN. Dan sejauh ini menurut kami dari stakeholder sendiri sudah cukup bagus ya. Dari pemerintah kabupaten sendiri juga sudah nampak itikat baik bahwa sejak dari tahun 2023 kita sudah ada yang namanya Perda Fasilitasi P4GN, itu Perda nomor 3 tahun 2023. Di situ secara rinci tersebutkan ataupun disebutkan di situ bagaimana rencana aksi yang harus dilakukan oleh baik itu pemerintah, swasta maupun tingkat masyarakat. Bahkan di situ juga ada pasal yang mengatur tentang pengawasan tempat hiburan seperti itu agar tidak ada peredaran narkoba di situ. Nah, kemudian dari sisi program sendiri, kami di BNN memang ada kegiatan yang fokus di 3 hal itu, atau kalau kita bilang 4 lah ya. Kegiatan pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan juga kegiatan pemberantasan seperti itu. Jadi itu menjadi fokus kita dalam kegiatan P4GN di Kabupaten Deli Serdang, dan sampai sejauh ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hampir desa-desa yang kita sasar, yang kita masuki ini, mereka terbuka terhadap P4GN. Terutama misalnya adalah desa-desa yang memang kawasan rawan narkoba itu. Kalau di data kami itu hampir sekitar 70 desa yang masuk dalam kawasan rawan itu. Kawasan bahaya maupun waspada. Iya, ada sekitar 71 desa yang masuk kawasan bahaya itu. Yang terutama yang menjadi pokok intervensi kita itu. Tapi walaupun demikian, biasanya semakin rawan suatu desa, semakin juga pemerintah desanya nggak terlalu peduli dengan narkoba itu. Karena mungkin banyak bagi pemerintah desa ini tidak menjadi prioritas seperti itu. Yang menjadi hambatan juga bagi kami di lapangan. Satu mungkin karena memang di situ sudah terlalu kuat bandar narkoba itu, sehingga untuk pemerintah desa bertindak sudah agak susah. Ya. Itu yang ada juga kasus yang kita temukan di Kabupaten Deli Serdang ini. Jadi kalau untuk program sendiri kita lebih fokus ke pencegahan itu memang. Pencegahan itu kita melaksanakan kegiatan teman sebaya. Ini sasarannya itu adalah para anak sekolah, kalau tahun ini anak SMP. Kemudian ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu biasanya pesertanya itu adalah orang tua dan anak. Jadi memang kalau program di BNN ini lebih menyasar ke situ, tetapi memang tidak ini ya. Kalau kita lihat dari proporsi jumlah penduduknya ini masih sangat sedikit. Yang kami lakukan ini memang masih sangat sedikit, dan sebenarnya kami berharap sebenarnya ada kolaborasi dari pemerintah daerah sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih besar. Misalnya saja intervensi di tahun 2024 lalu misalnya di Desa Sekip dan Desa Pagarjati itu kita untuk ketahanan keluarga itu hanya melibatkan sekitar 10 keluarga.
10 keluarga. Hanya segitu aja yang bisa kita jangkau dalam 1 tahun kemarin di tahun 2024. Nah, kan? Kalau kita lihat dari segi proporsi jumlah penduduk itu kan masih sangat jauh dari yang kita harapkan itu. Itu makanya sebenarnya kami berharap ada dari pemerintah daerah juga supportnya seperti itu. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwasannya banyak desa yang sebenarnya makin tidak memprioritaskan Bapak ya. Iya, semakin luar biasa. Karena semakin kuat Bapak ya. Iya. Artinya gini Bapak, program ini Bapak BNN tidak sendiri Bapak ya. Iya. Artinya banyak stakeholder atau mungkin pihak-pihak yang terkait Bapak. Iya. Kira-kira memang ada nggak Bapak pihak-pihak yang terkait Iya. juga yang dalam mensukseskan deklarasi lingkungan bersinar Iya. ini Bapak? Jadi memang kalau untuk support dari pemerintah daerah itu cukup bagus. Kalau dari OPD misalnya itu adalah dari Kesbangpol itu sangat support. Kemudian dari pemerintah kecamatan Lubuk Pakam pun itu kerjasama kita sangat baik, sehingga bagi kita bukan masalah yang sulit untuk melaksanakan kegiatan ini karena memang dukungan dari mereka cukup baik. Dan kita juga sangat berbangga karena ternyata di lingkungan masyarakat itu, di lingkungan di Desa Sakip itu juga misalnya, ini mereka juga secara sukarela mau mendirikan komunitas itu gitu. Jadi ada mereka bentuk komunitas emak-emak tadi, emak-emak ya, itu menjadi suatu yang angin segar lah bagi kita. Artinya karena kalau boleh kita bilang ada 2 hal sebenarnya yang menjadi benteng kita terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Satu, aktivitas keagamaan, yang kedua adalah kelompok emak-emak ini. Kelompok emak-emak ini yang paling efektif sebenarnya. Jadi ketika 2 hal ini bisa kita dekati, kami yakin ini menjadi lebih mudah bagi kita, lebih mudah bagi kita untuk menyosialisasikan program P4Gen itu. Makanya yang di skip ini pun yang kita sasar itu adalah komunitas ibu-ibu perwiritan itu ya. Nah, kalau kendala di lapangan pasti ada Pak? Ya, kendala terus terang yang pasti yang pertama adalah masalah anggarannya, karena kami harus akui bahwa untuk kegiatan P4GN ini dari BNN sendiri sangat minim. Kalau kita lihat dari jumlah kita yang jumlah penduduknya juga hampir 2 jutaan, jumlah kecamatan juga cukup banyak. Ini kami dalam 1 tahun itu tidak bisa menjangkau masyarakat yang dalam jumlah yang besar seperti itu. Jadi memang kami hanya memaksimalkan yang bisa kami programkan. Itu biasanya kita upayakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana juga belum terlalu ideal sih kalau menurut kami. Belum terlalu ideal bagaimana sebenarnya sikap dari misalnya terutama dari pemerintah desa misalnya seperti itu. Ini masih ada juga kita temukan kasus misalnya ya desa itu agak keberatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di desanya seperti itu. Ini menjadi catatan juga bagi kami. Kenapa program yang sebegitu baik sebenarnya yang positif bagi desa, tapi tidak disambut dengan baik seperti itu. Itu yang sebenarnya yang menjadi kendala kita di lapangan. Ini yang umum kita temukan di lapangan seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir saya seperti ini Bapak. Dari awal saya pelajari, mungkin banyak kejadian di luar sana, orang tua, anak atau mungkin pun siapapun orangnya yang mungkin berusaha berhenti ini Bapak, berhenti menggunakan narkoba dan narkotika Bapak, tapi takut karena yang mungkin di pikirannya bakal ditahan ini Bapak ya, mungkin seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak solusinya buat mereka yang berusaha berhenti Bapak? Oke, sebagian besar kasus narkotika memang yang pengen berhenti itu adalah bukan yang bersangkutan sebenarnya, keluarga. Jarang sekali memang pecandu narkoba itu ingin berhenti sendiri. Makanya banyak kasus orang yang ingin berhenti ini gagal karena memang bukan niat dari diri sendiri. Kita lebih gampang mengatasi orang yang memang berhenti daripada yang ingin berhenti itu adalah orang lain atau keluarganya. Nah, jadi seperti kita ketahui, upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba ini, kalau menurut kami alternatif terbaik itu adalah rehabilitasi dengan pendekatan medis ya. Karena banyak juga pendekatan di luar medis, tapi kalau kami menyarankan pendekatan medis itu. Nah, jadi rehabilitasi ini sebenarnya sebuah metode di mana memang itu merupakan sebuah program yang berkesinambungan dan secara sistematis. Jadi kita pertama rehabilitasi itu adalah bagaimana proses mengeluarkan racun dari dalam tubuh, kemudian
bagaimana dia kembali nanti ke masyarakat, itu ada pembekalan di dalam kegiatan rehabilitasi itu yang bisa kita bayangkan. Nah, kemudian untuk rehabilitasi sendiri itu sebenarnya kita berkaca ataupun itu indikasinya adalah tingkat kecanduan sebenarnya. Karena rehabilitasi ini kan ada dua jenis, ada rehabilitasi rawat jalan, ada rawat inap. Nah, itu biasanya itu berdasarkan bagaimana si pecandunya. Nah, pecandu ini apakah dia masih dalam kategori sekedar coba-coba, apakah dia sudah pemakai teratur, ataupun apakah dia sudah masuk pecandu berat. Kalau untuk yang masih coba-coba misalnya, ini biasanya intervensinya adalah dengan kegiatan rehabilitasi rawat jalan. Artinya tidak perlu dirawat inap. Nah, tetapi misalnya kalau dia sudah pecandu berat, ini wajib rawat inap. Nah, untuk rawat inap pun itu membutuhkan waktu. Rehabilitasi ini memang tidak seperti kita makan cabai, kita gigit langsung terasa pedasnya. Rehabilitasi membutuhkan waktu dan biasanya paling singkat itu 3 bulan. 3 bulan. Paling singkat? Paling singkat 3 bulan. Kalau sudah kecanduan berat bahkan bisa sampai 6 sampai 9 bulan seperti itu. Nah, untuk rehabilitasi sendiri memang itu ada 2 komponen ya, ada yang bisa di pemerintah, bisa di swasta. Kalau di swasta jelas itu pasti komersil. Dan perlu kita ketahui sebenarnya biaya rehabilitasi ini sangat mahal. Makanya banyak orang yang gagal merehabilitasi karena masalah biaya. Nah, mungkin solusinya adalah rehabilitasi di tempat pemerintah. Karena kalau rehabilitasi di lembaga pemerintah itu gratis ya, artinya dibiayai oleh negara. Cuma persoalannya adalah rehabilitasi di tempat pemerintah itu keterbatasan. Karena kita memang di Deli Serdang, kita syukurnya Deli Serdang ini ada lokal rehabilitasi namanya, ada lokal rehabilitasi Deli Serdang. Jadi di situ kita masyarakat Deli Serdang khususnya bisa melaksanakan rehabilitasi bagi keluarganya seperti itu. Tetapi ingat bahwa lokal rehabilitasi ini tidak semata milik orang Deli Serdang gitu. Karena, karena itu satu-satunya di Sumatera Utara. Jadi dari luar Sumatera Utara pun bisa juga ke situ. Nah, jadi artinya apa? Artinya terjadi antrian ke sana. Artinya tidak selalu nanti misalnya mau kita rehab langsung rehab, enggak. Biasanya ada antrian, ada antri tunggunya seperti itu. Jadi masyarakat ya harus bersabar juga, dan kemudian untuk proses rehabilitasinya pun kalau untuk di Loka ini sudah sangat gampang sebenarnya. Jadi masyarakat hanya tinggal mengisi formulir melalui Google Form ya. Jadi mereka begitu nanti sudah ada slot yang kosong, masyarakat sudah bisa masuk. Artinya langsung saja pun ke Loka rehabilitasi itu bisa. Dan itu biasanya kalau untuk Loka itu gratis ya. Jadi tidak ada biaya untuk perawatannya, mungkin hanya untuk istilahnya kalau kami menyebutnya dengan deposit ya, itu keperluan untuk di luar dari rehabilitasi itu, hanya itu. Nah, tetapi memang sering sekali kendalanya itu untuk rehabilitasi itu adalah tidak adanya kemauan itu ya, tidak ada kemauan dari yang mau direhab ini, susah. Sehingga untuk diantar ke rehab itu pun harus diintervensi, harus dijemput kadang-kadang, atau juga ada juga kasus begitu mau kita antar, ternyata tiba-tiba ibunya berubah pikiran. Ditengoknya anaknya nangis ya kan, jadi nggak tega. Akhirnya nggak jadi direhab. Banyak kasus seperti itu. Nah, kemudian setelah rehabnya ini juga menjadi suatu yang perlu dipikirkan. Karena memang banyak kasus atau ada juga kasus yang sudah dikeluar dari rehabilitasi pun balik lagi. Relapse kalau kita menyebutnya ya. Jadi itu memang sangat tergantung dari bagaimana yang bersangkutan ini, kalau kita menyebutnya residennya ini, setelah keluar dari balai rehabilitasi, mereka balik lagi nggak ke komunitasnya, ke sesama pecandu gitu. Kalau mereka balik, ya tetap akan kecanduan lagi. Nah, jadi mereka ketika keluar dari balai rehabilitasi, itu sudah harus berpikir untuk hentikanlah dengan komunitas yang lama itu. Gitu dia. Itu sih kalau menurut kami. Bapak ya. Ya semoga ini juga merubah mindset ya, mindset masyarakat di luar sana, jangan langsung takut. Nanti kalau ketemu Pak Idris langsung dipenjara. Jangan seperti itu. Berbeda ya, penjara sama rehabilitasi sesuatu yang sangat berbeda. Nah, itu yang berbeda. Jadi kan banyak mindset di sana langsung takut Bapak ya. Padahal kita cuma mau menolong Bapak. Nanti anak dipukuli di dalam. Iya benar kan, itu dia. Mindset yang seperti itu yang kita rubah Bapak. Banyak juga kita temukan kasus. Nah, seperti itu Bapak. Jadi buat masyarakat Deli Serdang yang lihat video kita ini, jangan takut karena Pak Idris mau nolong nih, bukan mau membicarakan, bukan. Betul. Nah, itu dia. Oke, yang terakhir mungkin Bapak apa sih yang mau Bapak sampaikan nih buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang ini Bapak, terkhusus ya Bapak. Jadi selain kita tadi deklarasi di tanggal 25 Januari nanti kan, sebenarnya kan harapan kami
lebih ke keluarga sih sebenarnya, ke keluarga, karena sebenarnya keluarga sebenarnya adalah disitulah rohnya kalau kita bicara tentang tempat game ini. Ketika keluarga itu baik-baik saja, itu tidak akan ada penyalahgunaan narkoba di keluarga itu. Tetapi ketika di keluarga bermasalah, itu ada kecenderungan besar. Jadi memang di situ ada tanggung jawab orang tua dan anak seperti itu. Jadi mungkin menjadi tanggung jawab orang tua itu adalah bagaimana orang tua menciptakan kondisi yang nyaman di rumah. Karena ketika anak-anak kita merasa nyaman tinggal di rumah, itu mereka tidak akan terpikir untuk mencari tempat yang nyaman di luar itu. Artinya mereka merasa bahagia di rumah, merasa bahagia dengan orang tua, terlindungi seperti itu, ya mereka bisa meraih cita-citanya. Nah, bayangkan saja jika akhirnya tidak tercipta kondisi yang nyaman di rumah. Akhirnya mereka akan mencari kesenangan di luar, sehingga nanti mungkin itu akan menghambat mereka meraih cita-cita. Jadi harapan kami sebenarnya, mari kita mulai dari keluarga. Sebelum kita masuk ke lingkungan, kita mulai dari keluarga. Mari kita ciptakan keluarga yang nyaman bagi anak-anak kita, sehingga mereka tidak terpikir ataupun tidak tergoda untuk menyalahgunakan narkoba seperti itu. Itu sebenarnya harapan kami. Oke, luar biasa. Tadi poinnya, kata-kata yang paling indah itu adalah Bapak ketika mengatakan roh keluarga itu adalah roh ya Bapak ya. Nah itu dia. Dan banyak terjadi ternyata keluarga yang harmoni tidak ya Bapak, tidak terlibat dengan narkoba. Jadi kita mungkin bisa berpikir kita mulai semuanya dari keluarga, lalu lingkungan. Nah itu yang luar biasa. Jaga keluarga, jaga lingkungan. Oke, luar biasa ini Pak Esdras ya. Pak Esdras, terima kasih Bapak buat waktunya sudah hadir di studio kita Bapak. Mungkin kita berharap datang berikutnya dengan tema-tema yang lain Bapak ya. Nah kalau hari ini deklarasi lingkungan bersinar, skip besoknya yang lain lagi Bapak ya. Tapi mudah-mudahan narkoba di Deli Serdang berkurang Bapak ya. Luar biasa. Kita dukung terus BNN Kabupaten Deli Serdang, luar biasa. Saya Kelvin mewakili Bapak Esdras Idi Alvero Ginting Esos dan beserta tim yang bekerja mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, juga subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Bye bye.